Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke cerita anak kos. Oke, hari ini aku akan sedikit sharing pengalaman aku yang merupakan seorang alumni pesantren bisa lulus menjadi seorang Polsuspas. Langsung saja, check it out. Oke teman-teman, jadi sebelumnya aku akan memperkenalkan diri. Namaku Haidar Ali Rafsanjani, aku bekerja sebagai Polsuspas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Nah, jadi aku adalah lulusan tahun 2017. Dan aku adalah seorang alumni pesantren, salah satu pondok pesantren modern di Sumatera Utara, yaitu Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah Medan. Jadi teman-teman, selama di pesantren aku mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti Paskibra, yaitu Pasbansar, Pasukan Barisan Santri Rodoh, dan situ aku menjabat sebagai ketua sekretaris. Nah, yang kedua adalah Pramuka, Kapten Koordinator 14 Koordinator 2014. Di situ aku menjabat sebagai ketua Angkuk Uang, andalan koordinator urusan keuangan atau biasa disebut bendahara, ketua bendahara. Nah, yang ketiga aku mengikuti ekstrakurikuler majalah, yaitu Matla, di pondok pesantren. Dan aku menjabat sebagai layouter atau desain grafis. Itulah basic-basic yang aku dalami di pesantren dulunya. Jadi tahun 2017, ada pembukaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Jadi aku situ mendaftar di formasi penjaga tahanan dengan kualifikasi latar belakang pendidikan SLTA. Atau SMA ya kawan-kawan, sederajat. Jadi di saat itu aku sedang menjalani KKN di perkuliahan semester 7. Jadi aku mencuri waktu untuk mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM ini. Jadi kawan-kawan, modalku adalah selama mengikuti tes yaitu duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Mari kita bahas satu persatu, yaitu doa. Pertama, sebelum mengikuti tes, saya sarankan kepada kawan-kawan, mintalah restu, mintalah doa dari orang tua. Bagaimanapun kita mengikuti tes, minta doa dari orang tua, agar apa yang kita jalani semuanya berkah dan akan diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa dalam menjalani tes. Yang kedua adalah usaha. Nah, jadi kawan-kawan, ada beberapa tahapan pada seleksi penjaga tahanan. Yang pertama adalah SKD, yaitu dalam sistem chat ya sekarang, komputer. Kemudian SKB, seleksi kompetensi bidang, yang mencakup kesemaptaan dan pengamatan fisik serta keterampilan wawancara ya. Kemudian pengumuman terakhir ya. Kemudian kelulusan. Jadi kawan-kawan, yang kedua usaha. Jadi selama mengikuti tes kita harus ada usaha dong. Jadi belajar dari chat. Untuk soal-soal chat itu kita sering bahas soal-soal TIU, kemudian TKP, dan juga TWK. Jadi bagi kawan-kawan yang memiliki kemampuan dalam bidang finansial ya boleh ikuti bimbel jika bisa gitu. Kalaupun tidak bisa ya bisa belajar otodidak, beli buku sendiri. Buku-buku CPNS sudah banyak itu dijual di beberapa toko buku, ataupun bisa download soal-soal di Google. Kalau aku pengalaman itu karena dulu aku sering ikut tes selama lulus dari pondok pesantren, aku beberapa tahun mengikuti tes sekolah tinggi ikatan dinas seperti STIS dan IPDN, kemudian STMKG, tapi ya namanya belum rezeki. Kemudian aku di situ beberapa udah pernah ngikuti bimbel. Jadi untuk Kementerian Hukum dan HAM ini mengulangi pelajaran di bimbel. Kemudian aku banyak juga mendownload beberapa soal di Google. Aku pelajari dan mempelajari trik-trik cara cepatnya agar menyeimbangi antara banyaknya soal dan juga waktu yang diberikan oleh panitia gitu ya. Nah, kemudian dari tahap SKD kita ke tahap SKB, yaitu kesemaptaan.
setelah pengumuman SKD, kelulusan SKD, nanti ada jarak waktu menuju kesemaptaan. Jadi di situ kita perbanyak juga latihan kembali, walaupun sebelumnya kita sudah latihan juga. Perkuat latihan seperti di situ nanti ada lari 12 menit, kemudian push up, pull up, sit up, dan lari shuttle run. Jadi sembari setiap kita latihan, cari juga di beberapa referensi seperti YouTube ataupun buku, cara mengatur nafas saat berlari, kemudian cara push up yang benar, cara sit up yang benar, cara pull up yang benar, serta cara shuttle run gimana, kemudian cara, ya banyak lah seperti itu. Jadi cari referensi sembari latihan terus berjalan. Jadi tetaplah optimis kawan-kawan. Selanjutnya ada pengamatan fisik. Nanti di suatu ruangan, kita dimasukkan di suatu ruangan, diperiksa adakah tato atau tindik pada tubuh kita. Setelah itu nanti masuk ke tahap wawancara. Di wawancara ini kebanyakan sih kalau kita punya keterampilan seperti tadi paskibra, pramuka, bela diri, atau apapun itu, silakan nanti tunjukkan beberapa keterampilan Anda saat wawancara, kawan-kawan ya. Nah setelah itu nanti baru pengumuman terakhir. Nah dari duit tadi yang ketiga adalah ikhtiar. Setelah kita doa, berusaha, kita terus istiqomah. Sembari usaha kita terus ibadah juga diperkuat kawan-kawan, agar mendapat keridhaan dari Yang Maha Kuasa. Yang terakhir T adalah tawakal. Setelah kita menjalani semua tes, semua tahap, semua usaha kita, berdoa, beribadah, dan tawakal, serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelulusan kita. Karena kita setelah berusaha ya kawan-kawan. Jadi semoga kepada kawan-kawan bisa lulus dan memakai seragam seperti ini. Tetaplah optimis. Yang paling terpenting, hilangkan asumsi bahwa mendaftar CPNS atau seperti Kementerian Hukum dan HAM itu harus memerlukan uang, duit. Kalau doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal itu benar. Tapi kalau duit secara seperti ini, itu salah. Hilangkan semua asumsi seperti itu. Nah, saya buktinya lulus tanpa 1% pun uang keluar dalam pendaftaran ini. Semuanya gratis. Hingga lulus saya alhamdulillah tanpa 1% pun keluar. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, jangan sampai kesalahan orang lain menghentikan diri Anda untuk terus berbuat baik. Jadi walaupun di sana ada dengar pakai uang tuh harus daftar CPNS, kalau nggak mungkin lulus loh. Biarlah orang berkata apa, kita tetap jalani testing tanpa uang. Jalani sesuatu hal dengan kebaikan. Insya Allah akan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Tetaplah usaha kawan-kawan, tetap optimis dan teruslah berusaha dan semoga berhasil. Cukup sekianlah cerita singkat dari aku. Saksikan video-video selanjutnya cerita anak kos. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.